Leo, saat malam mulai turun perlahan, dan suara dunia meredup satu persatu, ada sesuatu yang pelan-pelan merayap ke arahmu, tak terlihat, tak bersuara, tapi terasa seolah menelusup ke sela-sela kulitmu. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi hawa di sekitarmu mulai berubah. Udara menjadi sedikit lebih berat, cahaya lampu terasa lebih pucat, dan sunyi tak lagi terasa seperti ketenangan, tapi seperti sebuah pertanda. Karena malam ini, Leo, bukan sekadar malam biasa. Kita sedang berada di bawah langit bulan keramat, bulan yang menyimpan banyak hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika, bulan di mana tabir antara dunia nyata dan yang tak kasat mata menjadi sangat tipis. Dan kamu, Leo, sedang berada tepat di tengah-tengah pusaran itu. Kamu sedang diperhatikan, diuji, atau mungkin sedang dipanggil. Lalu muncul pertanyaannya, kenapa kamu, apa yang semesta lihat dalam dirimu, hingga kamu ditarik ke dalam arus malam yang tak lagi biasa ini? Sebelum kamu menjawabnya, ada sesuatu yang perlu kamu pahami terlebih dahulu, bahwa apa yang akan kamu dengar malam ini, bukan ramalan biasa. Ini bukan sekadar prediksi nasib, tapi pesan yang dititipkan melalui energi, melalui rasa, melalui tanda-tanda yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang sedang terbangun. Ramalan ini tidak dibuat untuk menakut-nakuti, tapi kadang, peringatan yang paling penting memang terdengar menyeramkan, bukan karena niatnya buruk, melainkan karena kebenaran tidak selalu datang dalam bentuk yang menenangkan. Yang siap, akan mengerti, yang merasa dipanggil, akan paham, dan yang menolak mendengarkan, akan tetap diam dalam gelap, sampai semuanya terlambat. Karena itu, Leo, sebelum kamu melanjutkan, tarik napas perlahan, kosongkan pikiranmu sejenak, dan biarkan kata-kata ini masuk bukan hanya ke telinga, tapi juga ke hatimu yang terdalam. Karena sebentar lagi, kita akan membuka tabir yang selama ini menutupi energi sesungguhnya yang sedang mengelilingimu. Leo, bulan ini bukan waktunya untuk mengejar semua hal sekaligus. Bulan ini adalah waktu untuk menepi, menunduk sejenak, mendengarkan batin yang sudah lama kamu bungkam. Kamu mungkin merasa lelah tanpa alasan, gelisah saat semua terlihat baik-baik saja. Itu karena jiwamu sedang disentuh oleh sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang ingin mengingatkanmu akan luka lama, akan amarah yang belum kamu lepaskan. Mungkin kamu tak menyadari, tapi beberapa hari terakhir kamu mulai kehilangan arah. Pekerjaan terasa datar, hubungan terasa canggung, hidup berjalan, tapi hatimu tidak ikut bergerak. Itulah tanda bahwa kamu sedang disentuh oleh energi penyadaran. Bukan semua hal harus diperjuangkan sampai hancur, karena ada hal-hal yang justru butuh kamu lepaskan agar bisa disembuhkan. Dan bulan ini adalah waktu spiritualmu untuk melepaskan, membersihkan, dan menerima. Leo, kamu dikenal sebagai zodiak yang penuh api, penuh ego, penuh keberanian. Tapi kali ini, semesta tidak ingin kamu gagah. Semesta hanya ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Bukan siapa yang harus kamu kalahkan, tapi luka mana yang harus kamu selesaikan, dan hanya kamu yang bisa menjawabnya di dalam sunyi yang kamu hindari selama ini. Leo, kadang amarah tak datang dengan teriakan, tapi diam, mengendap pelan di dada, jadi luka yang tak kamu akui, dan bulan ini, luka itu bisa terbuka kapan saja. Karena malam-malam ini, apa yang kamu rasakan jadi sinyal bagi semesta. Dan jika kamu masih menyimpan kecewa terlalu dalam, kamu sedang jadi titik paling rentan. Satu hal yang jangan kamu lakukan, Leo, jangan simpan amarahmu, jangan pendam kecewamu, dan jangan jalani semuanya dengan dada yang penuh api. Leo, amarah adalah bagian dari dirimu yang paling liar. Dan kamu tahu itu, tapi kamu juga tahu, ketika kamu tidak mengendalikannya, amarah itu bisa menghancurkan semua yang selama ini kamu bangun.
Bulan ini, semesta membuka portal energi. Apa yang kamu rasakan akan jadi magnet, apa yang kamu pikirkan akan jadi undangan. Jika kamu menyimpan niat buruk, jika kamu mengutuk orang lain dalam hati, atau mengutuki nasibmu sendiri, energi gelap akan datang tanpa kamu undang. Jangan tertawa, ini bukan metafora. Sudah terlalu banyak Leo yang jatuh bukan karena diserang dari luar, tapi karena dirinya sendiri menjadi pintu untuk kehancuran. Kamu merasa sial, merasa tidak adil, merasa disakiti? Itu wajar. Tapi jangan pelihara luka itu jadi kebencian. Karena saat kamu tidur dengan emosi terbakar, mimpi buruk akan menari dalam kegelapanmu, dan kamu akan bangun lebih letih dari malam sebelumnya. Leo, peringatan ini bukan untuk menakutimu, tapi untuk menyelamatkanmu dari amarah yang bisa membuka gerbang kehancuran pelan-pelan. Mulai malam ini, jangan biarkan emosimu yang memimpin langkahmu. Biarkan hatimu yang tenang, meski dunia di sekitarmu sedang ribut dan penuh godaan. Karena satu niat gelap di bulan Keramat bisa jadi magnet bagi sesuatu yang tak hanya menyeret rezekimu, tapi juga menyentuh batinmu dengan rasa gelap yang tak bisa kamu jelaskan. Dan Leo, jika kamu masih menyimpan api itu, jika kamu masih belum mampu melepaskan luka yang kamu peluk terlalu erat, maka bersiaplah. Karena saat kamu tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya terasa, itulah pertanda bahwa tabirmu mulai terbuka. Dan saat malam mulai semakin dalam, saat dunia mulai tidur dan hanya suara jiwamulah yang tersisa, mereka akan mulai mendekat. Bukan manusia, bukan mimpi, tapi mereka, makhluk-makhluk halus, energi entitas yang selama ini hanya berjalan di balik dinding dunia ini, mulai mencium aroma emosimu yang belum bersih. Dan itulah saat tanda-tanda pertama akan muncul. Leo, kamu mungkin tidak mengakuinya ke siapapun, tapi di dalam hatimu yang paling dalam, kamu tahu bahwa ada sesuatu yang berubah, terutama saat malam datang. Beberapa malam ini, kamu mungkin mulai merasakan keanehan. Kamu terbangun tanpa sebab berulang kali, dan setiap kali melihat jam digital, angkanya terasa tidak biasa, seperti pukul 2.20, pukul 3.31, atau bahkan pukul 3.33. Angka-angka yang tidak hanya acak, tapi membawa rasa tidak tenang dalam dada. Saat kamu membuka mata, suasana di sekitarmu seperti terhenti. Sunyi, tapi bukan sunyi yang damai. Lebih mirip seperti ada yang sedang mengamati dari balik tembok yang tak terlihat, dan kamu terdiam, hanya bisa mendengarkan degup jantungmu sendiri yang memburu. Mimpi yang kamu alami juga tak seperti biasanya, bukan bunga tidur, bukan kisah manis, tapi simbol-simbol yang mengganggu, seperti jembatan tua, lorong panjang, sungai gelap, atau tangga tinggi yang tak pernah habis saat didaki. Kadang kamu merasa tersesat, kadang kamu melihat seseorang dari jauh, tapi tidak bisa menyebutkan siapa. Dan anehnya, kamu bangun dengan tubuh yang utuh, tapi perasaanmu seperti baru saja kembali dari perjalanan jauh, letih, bingung, sunyi. Lalu datanglah pertanda-pertanda yang lebih nyata, aroma dupa yang samar namun tajam, wangi bunga melati di dalam kamar yang tak pernah kau isi bunga, suara bisikan kecil yang memanggil pelan, entah dari arah mana, bayangan yang menyeberang di ujung mata, tapi lenyap saat kamu menoleh. Leo, jangan tertawa. Ini bukan halusinasi, ini bukan kebetulan, itulah tanda-tanda pembukaan gerbang energi, dan kamu sedang menjadi salurannya. Kamu sedang dibisiki, diuji, disentuh perlahan oleh sesuatu yang jauh lebih tua, lebih dalam, dan lebih kuat dari dunia nyata. Jika kamu merasa bulu kudukmu berdiri hanya karena mendengarnya, itu karena jiwamu sudah tahu kebenarannya jauh sebelum logikamu mengakuinya. Dan sekarang, Leo, kita mulai masuk ke ranah yang lebih halus, lebih sunyi.
tapi tak kalah penting, yaitu urusan hati. Karena energi spiritual yang datang padamu malam ini juga akan mempengaruhi cara kamu mencintai dan cara kamu memperlakukan perasaan orang lain. Maka bersiaplah, karena sekarang kita menyelam ke dalam. Leo, malam ini hatimu mungkin terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tidak ada yang mencintaimu, tapi karena ada ruang yang selama ini kamu isi dengan luka, bukan dengan harapan. Dan bulan keramat ini adalah waktu untuk membersihkan ruang itu. Untuk Leo yang single, rasa hampa yang kamu rasakan belakangan ini bukan kutukan. Itu ruang yang sedang disediakan semesta, agar kamu bisa mencintai dirimu sendiri dengan lebih tulus. Jangan mengira kamu tertinggal hanya karena belum menemukan pasangan. Kadang yang tertinggal adalah mereka yang belum pernah benar-benar mengenal dirinya sendiri. Dan kamu, Leo, sedang dalam proses menemukan kekuatan cinta yang paling murni, cinta kepada dirimu sendiri. Untuk Leo yang berpasangan, kalau ada jarak, jangan buru-buru menyalahkan. Kalau ada dingin, jangan langsung menuduh. Kadang yang membuat hubungan terasa menjauh bukan karena cinta berkurang, tapi karena ada luka dalam diri yang belum benar-benar sembuh. Dan bulan keramat ini memperbesar segalanya, termasuk luka, termasuk kata-kata, termasuk niat tersembunyi. Jadi berhati-hatilah saat bicara. Karena satu kalimat penuh ego bisa berubah jadi bom waktu dalam hubunganmu. Jika kamu benar-benar sayang, lebih baik diam dan berdoa, daripada bersuara dan meninggalkan luka yang tak bisa kamu tarik kembali. Leo, apa yang terjadi di hatimu secara halus akan memengaruhi caramu bekerja, berpikir, dan mengambil keputusan. Cinta yang tidak kamu tenangkan bisa membuatmu salah membaca arah, dan ketika hati berantakan, pikiran pun ikut goyah. Maka sebelum kamu mengambil keputusan penting dalam hidup, tenangkan dulu ruang emosimu. Karena saat hati sedang gaduh, langkahmu bisa menabrak masa depan yang seharusnya kamu bentuk dengan kepala dingin. Leo, bulan ini bukan waktunya mengambil keputusan besar dalam gelap. Jangan karena emosimu tinggi, kamu tinggalkan tempat yang sebenarnya masih bisa kamu bentuk. Jika kamu merasa ingin kabur, kalau kamu merasa lelah dan ingin menyerah, tenang dulu, Leo, jangan bertindak saat hatimu masih penuh gejolak. Bisa jadi, yang kamu butuhkan bukan jalan keluar, melainkan jeda, waktu sejenak untuk mendengar kembali suara hatimu yang selama ini tertutup oleh ambisi dan tekanan. Mungkin memang ada yang tidak adil, mungkin kamu sedang merasa diremehkan atau dilangkahi, tapi ingat, perang batin jangan dijawab dengan keputusan gegabah. Leo yang bijak bukan yang langsung pergi saat dikhianati, tapi yang bisa berdiri tegak dan membuktikan bahwa sinarnya tak bisa diredam, bahkan oleh ketidakadilan sekalipun. Tunggu sampai kamu bisa melihat segalanya dengan kepala dingin. Karena rezeki kadang datang bukan dari arah yang kamu duga. Dan justru di bulan keramat ini, apa yang tampak sebagai kemunduran, bisa saja sedang diarahkan oleh semesta menuju pertumbuhan. Dan saat kamu mulai menata ulang arah hidupmu, semesta akan mulai mengirim sinyal baru, tidak lewat ucapan, tapi lewat kejutan kecil yang datang dalam bentuk uang. Rezeki akan datang, Leo, tapi tidak seperti biasanya. Ia tidak berbentuk gaji tetap, bukan juga hadiah besar yang diumumkan secara dramatis. Kadang, ia datang dalam bentuk tawaran kecil yang kamu hampir tolak, pesanan mendadak dari orang tak dikenal, atau uang yang ditemukan tiba-tiba dalam dompet lama, laci meja, atau bahkan saku celana. Tapi jangan buru-buru bersorak, karena yang diuji bukan hanya berapa banyak yang kamu dapat, tapi apa yang akan kamu lakukan setelah menerimanya. Bulan keramat ini membawa energi yang unik, di mana setiap berkah datang bersama pantulan niat. Kalau kamu rakus, berkah itu akan menguap pelan-pelan tanpa kamu sadari.
Tapi jika kamu berbagi, walau sedikit, walau diam-diam, maka rezeki itu akan berlipat, bukan hanya dalam bentuk materi, tapi juga dalam rasa cukup, dalam ketenangan, dan dalam kelapangan batin yang tak bisa dibeli. Leo, semesta sedang memperhatikan sikapmu terhadap uang, karena dari sanalah terlihat apakah hatimu masih terpaut pada dunia, atau sudah mulai ikhlas melepaskan. Jadi jika ada yang meminta tolong minggu ini, bahkan jika itu hanya recehan atau sekadar perhatian, jangan abaikan. Karena bisa jadi, itu adalah ujian gaib dari semesta. Untuk melihat, apakah kamu pantas menerima lebih besar dari yang sekarang kamu genggam. Dan saat pintu rezeki terbuka, pertanyaannya bukan lagi, berapa banyak yang kamu punya? Tapi, apakah kamu sanggup menjaganya dengan batin yang tenang? Apakah tubuh dan jiwamu siap menjadi wadah berkah yang lebih besar? Karena banyak orang gagal bukan karena kurang uang, tapi karena jiwa mereka belum siap menampungnya. Maka kini saatnya kamu melihat ke dalam dirimu sendiri, Leo. Karena yang paling berbahaya bukan kelelahan tubuh, tapi kelelahan jiwa yang tak kamu akui. Leo, di balik senyummu yang kuat, ada kelelahan yang tak kamu bagi. Tubuhmu mungkin terlihat tegar, tapi batinmu mulai berbisik lirih. Aku lelah. Bulan ini, semesta tidak hanya menguji pikiranmu, tapi juga daya tahan jiwamu, lewat sunyi, lewat gelisah tanpa sebab. Kalau kamu mulai sulit tidur, jantung terasa berat, atau pikiran terus berlari, itu tandanya tubuhmu butuh jeda. Kurangi menatap layar saat malam. Jangan biarkan media sosial menyuapi hatimu dengan kecemasan, karena pikiran yang terus dijejali rasa takut bisa berubah jadi kabut yang membekap batinmu. Sebelum tidur malam ini, duduklah sebentar, tarik napas pelan, putar suara gamelan, atau cukup pejamkan mata dan ucapkan dalam hati, aku sedang disembuhkan, aku sedang dibersihkan, aku sedang disiapkan. Ulangi itu, walau hanya 2 menit, karena satu napas yang disadari, lebih menenangkan dari pelarian berjam-jam. Dan saat kamu benar-benar hening, akan ada bisikan lembut dari semesta yang menyusup masuk, mengatakan bahwa kelelahan ini bukan akhir, tapi awal dari penyembuhan dan kebangkitan. Tarik napas dalam-dalam, Leo, karena setelah ini, kita akan masuk ke penutup pesan paling sakral yang harus kamu dengar malam ini. Leo, setelah semua yang kamu lalui hari ini, setelah lelah yang tak sempat kamu akui, malam ini, cukup jadilah dirimu sendiri, tanpa topeng, tanpa tuntutan, tanpa beban. Bulan keramat ini bukan soal keajaiban besar, tapi tentang keberanian memilih untuk tetap bertahan, meski perlahan, tentang menutup mata dan membisikkan dengan tulus, aku akan baik-baik saja. Jika masih ada luka yang belum selesai, izinkan malam ini memeluknya. Jika ada kecewa yang kamu pendam terlalu lama, biarkan angin malam membawanya pergi. Tenangkan dirimu, Leo. Bersihkan hati dari kekhawatiran yang tak perlu. Beri ruang bagi cahaya baru untuk masuk perlahan. Karena bisa jadi, besok adalah awal dari sesuatu yang telah lama kamu doakan. Tapi malam ini, cukup beristirahatlah, dalam damai. Selamat istirahat, Leo. Semoga bintang-bintang mengobati apa yang belum sempat kamu sembuhkan. Dan semoga hatimu pulang dengan tenang.